Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 MTS Ma'arif 16 Sirau. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, pada pagi hari ini aku akan menyampaikan materi tentang bab yang ke-8, yaitu tentang akhlak tercela dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana materi ini adalah masuk dalam bab 8 mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 7. Pada materi pagi hari ini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang akan disampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan akhlak tercela dalam kehidupan. Nanti akan kita bahas pengertian riya dan nifak, kemudian ada macam-macam riya dan nifak, kemudian dalil riya dan nifak, ada dalil nakli dan akli, kemudian bagaimana cara-cara kita untuk menghindari perbuatan riya dan nifak, kemudian apa saja dampak negatif daripada perbuatan riya dan nifak, kemudian yang terakhir nanti akan saya sampaikan contoh-contoh daripada perbuatan riya dan nifak. Memasuki bagian yang pertama, yaitu tentang, mari kita bahas tentang riya. Riya menurut bahasa artinya melihat. Riya menurut istilah yaitu memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Perilaku riya tidak diridhoi oleh Allah SWT. Orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima Allah SWT dan tidak mendapatkan pahala. Kemudian ada sum'ah. Sum'ah artinya beramal dengan tujuan agar disebut baik oleh orang lain. Riya dan sum'ah sama-sama akhlak tercela yang harus kita hindari bersama. Macam-macam perbuatan riya antara lain, yang pertama adalah riya dalam beribadah, maksudnya beribadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian yang kedua, riya dalam lisan, maksudnya adalah berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, riya dalam bersedekah, maksudnya adalah bersedekah dalam keadaan ramai agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian yang keempat, yaitu riya dalam kegiatan, maksudnya adalah semangat dalam menjalani kegiatan di rumah, sekolah atau lingkungan hanya ingin dipuji manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah riya dalam penampilan, maksudnya adalah berpenampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Memasuki bagian yang kedua, yaitu perbuatan yang kedua, yaitu nifak. Nifak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menyembunyikan sesuatu di dalam hati atau pura-pura dalam agamanya. Nifak menurut istilah adalah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lisannya. Nifak itu berbeda antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Salah satu perbuatan tersebut adalah tergolong munafik bagi sebutan bagi orang yang memiliki sifat nifak.
Munafik memiliki dua muka, lahir dan batinnya tidak sama. Munafik yaitu bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia ingkar, bila diamanahi ia berkhianat. Orang munafik akan ditempatkan di dasar neraka. Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 140. Macam-macam perbuatan nifak. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Maksudnya adalah menampakkan sifat-sifat Islami namun hatinya hanya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam, seperti mendustakan sebagian atau semua ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Nifak a'mali maksudnya adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, seperti berdusta ketika berkata, ingkar apabila berjanji, khianat apabila diberi amanah. Dalil akli dan nakli daripada larangan berperilaku riya dan nifak. Pertama, perbuatan riya dan nifak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian riya dan nifak dalam menjerumuskan ke dalam dosa dan kesia-siaan dalam beramal. Riya dan nifak harus dihindari oleh setiap muslim. Beribadahlah hanya untuk Allah semata. Ancaman Allah terhadap orang yang riya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 263, kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 138, dan hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana caranya kita menghindari perilaku tersebut, yaitu perilaku riya? Yang pertama diantaranya adalah melatih diri beramal secara ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, tidak bangga jika perbuatannya dipuji dan tidak marah jika kebaikannya tidak dipuji. Yang ketiga, membiasakan diri terhadap sedekah secara bersembunyi-sembunyi. Yang keempat adalah tidak memuji orang lain secara berlebihan. Yang kelima, banyak introspeksi atau muhasabah diri. Yang ketujuh adalah memperbanyak istighfar dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, yang selanjutnya yaitu menyadari bahwa perbuatan nifak sangat berbahaya bagi semua. Banyak bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya, membiasakan diri berkata jujur, berjanji setia dan amanah, melatih diri bersikap sesuai dengan hati nurani agar tenang lahir dan batin, meningkatkan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah menunjukkan sikap cinta Rasul dengan bersolawat kepadanya. Nah, selanjutnya dampak negatif daripada berperilaku riya. Yang pertama adalah menghapus pahala beramal baik. Dasarnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Orang tersebut dikategorikan perbuatan syirik kecil, dekat hubungannya dengan sifat kafir. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji orang lain, dapat menimbulkan hati kurang tentram dan sakit jiwa karena hanya mengharapkan sanjungan dari manusia, tidak disukai dalam pergaulan, dan mendapatkan azab Allah SWT di akhirat nanti. Dampak negatif daripada berperilaku nifak yang pertama adalah hina di mata Allah SWT, tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dijauhi dalam pergaulan, membuka pintu fitnah bagi orang lain, dapat melukai hati orang lain, dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat, dan ditempatkan di neraka jahanam di akhirat kelak. Nah, contoh perilaku riya dan nifak dapat kita amati bersama, dan perbuatan tersebut harus kita hindari bersama. Antara lain contoh daripada perbuatan riya, contohnya adalah misalnya Tono datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya,
agar mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Itu tadi contoh perbuatan riya. Kemudian contoh daripada perbuatan nifak, yaitu ada seorang yang bernama Pak Salman. Itu merupakan orang yang sangat dihormati. Hanya saja setiap kali Pak Salman berbicara, kadang suka berdusta, dan tidak jarang ketika berjanji pun ia mengingkarinya. Akhirnya orang lain pun acuh tak acuh terhadapnya. Demikian tadi materi bab 8 yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, kurang jelas, dapat ditanyakan melalui chat pribadi atau pada pertemuan tatap muka. Selanjutnya dapat ditanyakan secara langsung. Demikian materi bab 8 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.